Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan di hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024 dalam doa pagi GKI Samanudi secara online. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saudara kita satu dalam doa. Dalam berkat anugerah penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib, kami pagi ini sungguh mengucap syukur. Kami kembali dapat bangun dengan kekuatan kesegaran yang baru dan kami hendak melakukan berbagai aktivitas. Sebelumnya kami ingin mendasari segala aktivitas kami dengan firman-Mu. Oleh karena itu bersabdalah dan sapalah kami ya Tuhan. Tolonglah kami juga Roh Kudus, mampukan kami untuk mengerti dan juga hidup seturut dengan firman Tuhan. Kami berdoa dalam nama Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini diambil dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 22 sampai dengan pasal 22 ayat 5. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian dari Alkitab TB2. Aku tidak melihat bait suci di dalamnya, karena Tuhan Allah yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup sepanjang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Namun tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kejijikan atau dusta, melainkan hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di kedua sisi sungai itu, ada pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Tidak akan ada lagi yang terkutuk. Tahta Allah dan anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Malam pun tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Demikian saudara-saudara pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sejak manusia lahir di dunia ini sampai dengan meninggalkan dunia, maka manusia tidak pernah lepas dari penderitaan, dari berbagai pergumulan, baik itu menyangkut fisik ya, dengan kesehatan, mengalami sakit, atau juga pergumulan-pergumulan yang non fisik ya, dengan berbagai persoalan hidup yang menekan sehingga hidup ini terasa berat. Maka saudara, ada orang yang menggambarkan mengapa seorang bayi lahir ke dunia ini menangis. Ya, katanya bahwa mereka itu, bayi itu ya, lahir karena tidak mau ada di dunia ini yang jahat, yang penuh dengan pergumulan, yang penuh dengan persoalan. Jadi ya semestinya lebih senang di kandungan ibu gitu ya. Jadi dia menangis karena tidak siap menghadapi penderitaan. Sementara orang-orang yang ada di sekitar bayi itu tertawa gembira. Nah sebaliknya saudara, ketika seorang anak manusia itu meninggal, maka yang meninggal itu tersenyum, ingin mengatakan selamat tinggal pergumulan, selamat tinggal penderitaan.
dan orang-orang yang ada di sekitarnya itu menangis. Nah, saudara-saudara, apapun pergumulan yang sedang kita hadapi, apapun persoalan yang sedang kita hadapi dan jalani, saudara, maka kalau kita bandingkan dengan pergumulan yang dihadapi oleh orang-orang percaya pada zaman Wahyu, tentu mungkin tidak seberat mereka. Mereka itu menghadapi penderitaan, ya, ancaman, aniaya, dan juga mereka bisa dibunuh. Nah, oleh karena itu mereka sangat menderita di tengah berbagai penderitaan, tekanan, aniaya, dan ancaman untuk mereka dibunuh. Dalam penderitaan mereka, saudara, untuk mereka berkumpul beribadah saja itu mengalami kesulitan. Oleh karena itu orang-orang percaya pada zaman itu beribadah di katakombe, di kuburan bawah tanah, supaya tidak terlihat mereka sedang beribadah, karena ancamannya orang Kristen itu akan dianiaya dan dibunuh. Nah, saudara, mungkin kita dalam penderitaan ataupun dalam pergumulan apapun, ya, bentuk pergumulan kita, tapi kita masih bisa beribadah, walaupun mungkin tidak bisa ke gereja secara onsite, tetapi ada fasilitas online, ya, secara streaming kita bisa ibadah. Atau seperti pagi ini kita bisa di rumah kita masing-masing atau di tempat manapun, kita tetap bisa berdoa, bersaat teduh, dan mendengarkan firman Tuhan. Artinya, saudara, di tengah berbagai kesulitan pergumulan kita masih tetap bisa dikuatkan oleh firman-Nya. Artinya tidak dibatasi di dalam kita beribadah dan bersekutu dengan Tuhan. Beda dengan orang-orang pada zaman kitab Wahyu, saudara. Nah, saudara-saudara, apa yang dituliskan dalam kitab Wahyu merupakan penglihatan yang dialami oleh Yohanes tentang Yerusalem baru, kota suci yang turun dari surga yang menjadi tempat tinggal umat Allah di masa depan. Di dalam kota ini, Allah dan anak domba menjadi saling menerangi dan tidak ada kebutuhan lagi akan matahari karena kehadiran Allah menjadikan sukacita dan terang yang diperlukan. Saudara-saudara, semua bagian dari visi Yohanes ini merepresentasikan kesempurnaan kehadiran dan kasih karunia Allah yang terus mengalir bagi semua orang yang percaya kepadanya. Tuhan memberikan Roh-Nya bagi kita dan menghidupi kita, serta memberikan kesembuhan dan kemakmuran bagi orang yang mempercayai Tuhan. Dalam pembacaan kita Wahyu 21 ayat 22 sampai dengan pasal 22 ayat yang kelima, di sini memberikan sebuah gambaran tentang kerajaan surga dan bait suci yang baru. Ayat-ayat ini menyatakan bahwa Allah dan anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, adalah pusat segala sesuatu di dalam bait suci yang baru. Allah akan memberikan cahayanya sebagai ganti matahari dan bulan, dalam pengertian bahwa kebahagiaan, kepuasan, dan kebahagiaan yang kita nikmati di dunia baru ini, saudara, berasal dari kehadiran Allah yang nyata. Orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan, mereka di dunia ini akan hidup bersama di dalam hadirat Allah dalam dunia yang baru. Jadi bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan ada di dunia yang baru bersama Allah, seperti yang dituliskan di dalam bacaan kitab Wahyu pagi ini, saudara. Bahwa hidup orang-orang percaya ini penuh dengan kebahagiaan dan sukacita karena mereka tinggal di tempat yang dipenuhi oleh kehadiran Allah yang nyata dan mengalir dengan air kehidupan dan buah kehidupan yang tak terbatas. Nah, saudara-saudara, inilah penghiburan bagi kita semua. Oke, di dunia ini kita mengalami penderitaan, mungkin sakit yang nggak sembuh-sembuh, mungkin tekanan yang begitu berat, ya, masalah keluarga yang juga nggak ada habis-habisnya, kesulitan ekonomi. Percayalah, saudara, bahwa ketika kita menghadapi semuanya ini, kita tidak sendiri. Allah selalu beserta dengan kita. Bahkan
ketika kita suatu saat meninggalkan dunia ini, maka segala penderitaan itu akan digantikan dengan kebahagiaan kekal. Oleh karena itu yang dibutuhkan dari kita adalah bagaimana kita tetap setia ikut Tuhan. Bagaimana kita tetap tidak kehilangan iman, tidak kehilangan Tuhan ya di dalam tekanan dan masalah yang mungkin mendera hidup kita. Kita harus tetap dalam pengharapan dan kekuatan yang selalu baru di dalam Tuhan. Karena saudara, ada sebuah penghiburan buat kita, bahwa penderitaan kita di dunia ini nggak selamanya. Ya, tetapi ketika kita meninggalkan dunia ini, kita akan mengalami kehidupan yang sebaliknya dengan yang ada di dunia, kebahagiaan kekal yang terjadi selamanya dan bersifat kekal. Oleh karena itu, saudara, marilah kita hidup di dunia ini dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Tetap setia sekali lagi dalam mengikut Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan saudara-saudara dan saya, siapapun kita dan apapun pergumulan kita. Suatu saat kita akan meninggalkan gumul dan juang kita di dunia ini, dan kelak kita akan hidup bersama dengan Allah. Segala penderitaan kita akan digantikan dengan kebahagiaan surgawi. Oleh karena itu, di tengah segala tekanan pergumulan, jangan sampai kita kehilangan iman dan kesetiaan dalam mengikut Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan kita. Amin. Mari saudara kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kembali meneguhkan kami pada saat ini. Biarlah firman Tuhan dengan apa yang dialami oleh umat percaya pada zaman kitab Wahyu, di tengah aniaya bahkan ancaman pembunuhan, mereka tetap dihiburkan, diteguhkan dan dikuatkan oleh Tuhan untuk mereka terus bertahan dalam kesetiaan mengikut Tuhan. Oleh karena itu, kami pun mengalami tekanan dalam bentuk yang baru, bahwa kami juga ada dalam aniaya oleh karena penderitaan dan pergumulan, bahkan sakit penyakit. Namun biarlah Tuhan, kami tidak meninggalkan Tuhan, kami tetap setia mengikut Tuhan, karena apapun pergumulan, persoalan, dan bahkan penderitaan yang kami hadapi di dunia ini, suatu saat kelak di dunia yang baru akan digantikan dengan kebahagiaan kekal di mana Allah bersama dengan kami dalam kemuliaan surgawi. Oleh karena itu, biarlah kami terus hidup dalam pengharapan dan kami tidak kehilangan pengharapan itu sendiri. Kami tidak berputus asa dalam menghadapi berbagai tekanan penderitaan di dunia ini. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini masih bergumul oleh karena berbagai masalah, berbagai sebab. Tuhan kuatkan dan teguhkan. Bagi yang sakit, Tuhan juga yang jamah dan Tuhan sembuhkan melalui dokter dan obat-obat yang diminumnya. Terima kasih, kami serahkan hidup kami selanjutnya dan juga pergumulan-pergumulan kami dalam kasih setia Tuhan. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami, di dalam nama Kristus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.